Oke. Ketua kelas setelah ini siapa? Siapa? Ihsan, Pak Ihsan. Oh ya, Pak Ihsan, silakan bersiap-siap untuk peer teaching-nya. Waktunya saya berikan dari sekarang. Ya, waktunya saya berikan dari sekarang, Pak Ihsan. Keringat dingin. Oke. Sebelum saya mulai, izinkan saya memanggil adik-adik ya. Mohon maaf, termasuk Ibu Erlis. Izinkan. Baik, bisa dimulai, Ibu Admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Luar biasa, dari mukanya ini masih semangat. Walaupun pelajaran mungkin PPKN kita ini di jam-jam siang, saya pikir tidak mengurangi nilai semangat kita ya. Oke. Ya, Pak. Supaya lebih semangat, saya minta kerjasamanya. Coba kita gerakan badan dulu. Coba tangannya begini, angkat. Karena ini jam-jam tidur sebenarnya. Malas. Oke. Goyangkan kepala, terus ke kiri, kanan. Nah, insya Allah dari gerakan itu saraf-saraf, bukan saraf terjepit ya, tapi apa namanya, sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita itu mulai bergerak lagi. Oke, adik-adik, apa kabar semuanya ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Ketua kelas Pak Sabri ya? Ketua kelas sehat Pak? Sorry, adik Sabri ketua kelas hadir? Hadir. Ya, hadir. Sehat ya? Ya, saya lihat ini kayaknya kurang bersemangat. Semangat ya Pak Ketua ya. Ketua kelas itu harus memberikan contoh kepada Oke. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebagai umat yang beragama masih mempercayai adanya Tuhan, kewajiban kita untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari nanti bisa dengan mudah untuk dipahami atau dimengerti. Untuk ketua kelas saya mohon untuk pimpin doanya, dan saya harap doanya bersungguh-sungguh ya, supaya gangguan-gangguan dari luar itu bisa teratasi insyaallah. Ketua kelas dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita dapat pahami dengan baik. Kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ketua Kelas ya, anak adik Sabri yang sudah memberikan anggapan mengenai apa yang saya mintakan kepada Ketua Kelas. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi pada hari ini, siang hari ini, saya mau kita sama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu kebangsaan ya. Bisa ya? Semuanya ya? Oke. Di sini saya akan coba perdengarkan suara, nanti kita ikut saja irama yang dimintakan. Judul lagunya itu Padamu Negeri. Oke, hafal semua ya? Hafal semua. Oke, 1, 2, 3. Dengar ya? Dengar Pak. Tidak, Pak. Sama-sama, ayo.
Kami mengabdi bagi negeri, jiwa raga kami. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya. Oke, adik-adik sekalian, seperti Bapak Proklamator mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah kemerdekaan dari bangsa itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara mengenai bangsa, otomatis suatu bangsa itu tidak akan berdiri kalau tidak ada pondasi. Nah, pondasi yang dimaksud ini bukan pondasi rumah, tapi pondasi dalam hal ini supaya bangsa itu bisa lebih kokoh, ya, bisa lebih berkembang, lebih maju dan lebih terkenal di mata dunia. Nah, maksud saya seperti ini. Pondasi ini kita harus bentuk, dalam hal ini kita membuat yang namanya dasar negara. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Ya, Pak. Adik-adik masih ingat mengenai pelajaran kemarin yang berbicara mengenai BPUPKI? Masih ingat kah? Masih, Pak. Ya, Pak. Coba saya mau tes adik Bahrin. Coba adik Bahrin, apa kepanjangan dari BPUPKI? Coba. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Adik Bahrin, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelumnya kalau Pak Guru menyampaikan ini dan sepertinya kecepatan atau terlalu cepat, tolong dikomentar ya adik-adik ya. Oke, ya, Pak. Lanjut. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaan kedua, sebelum saya masuk di materi, untuk adik Ismawati. Nah, adik Ismawati, kira-kira Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini itu tugasnya untuk apa? Coba adik Ismawati. Ya, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap sekali. Ya, berikan aplaus ya. Untuk menyelidiki usaha-usaha apa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan lagi untuk adik Suwarni, kenapa Indonesia harus diselidiki kemerdekaannya? Coba Ibu Suwarni, sebelum kita masuk di materi. Kenapa sampai dibentuk BPUPKI? Latar belakangnya apa? Kepada adik Suwarni bisa? Bapak. Ya, alasan kenapa sampai BPUPKI itu bentuk. Coba berikan. Ini sedikit mengingat kembali pelajaran karena ini ada kaitannya, ya. Ya, BPUPKI itu dibentuk supaya kita mengetahui usaha persiapan ya, Pak. Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua, ya. Jadi BPUPKI itu dibentuk atas dasar Indonesia itu ingin terlepas dari penjajahan. Kenapa dibentuk? Karena itu sebagai kalau kita lihat dari latar belakangnya itu pemberian dari Jepang, karena Jepang sudah mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Dalam hal ini mereka berperang. Sehingga dibentuk BPUPKI. Adapun tugas dari BPUPKI, betul yang disampaikan oleh adik Isma bahwa menyelidiki usaha-usaha. Nah, yang jadi pertanyaan usaha-usaha apa? Ya, ternyata BPUPKI, adik-adik perlu ketahui bersama bahwa BPUPKI itu sebenarnya melakukan 3 kali persidangan. Ya, 3 kali persidangan, tapi sidang yang kedua itu tidak dianggap. Kenapa? Karena jumlahnya cuma sedikit. Makanya disahkan itu yang dianggap resmi itu cuma 2 kali persidangan. Adapun 2 kali persidangan itu yang pertama pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni itu membahas mengenai apa? Siapa yang ingat? Membahas mengenai dasar negara, Pak. Luar biasa. Negara Pancasila, Pak. Ya, betul, dasar negara itu tugas pertama ya Ibu Isma ya. Mungkin lebih ketika menjawabnya mungkin lebih spesifik begitu, ya. Jadi tugas pertama dari BPUPKI itu adalah pertama membentuk atau merumuskan dasar negara, yang kedua apa?
Siapa yang tahu? Rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dasar, Pak. Rancangan undang-undang dasar. Eh, pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 sampai 10 tanggal sampai 17 Juli, Sampai Pak. tanggal 17 Juli, Pak. saya lihat memang ini kelas ini memang luar biasa, siswa-siswanya memang kelas siswa-siswa pilihan luar biasa. Semoga tetap fokus pada pembelajaran pada akhir nanti. Oke, lanjut. Halo, cek. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut di materi inti kita, saya akan mencoba seperti pelajaran-pelajaran lainnya, pertemuan-pertemuannya, karena ini menggunakan model basic learning, artinya bahwa pembelajaran ini lebih difokuskan mencari masalah. Ingat, ini pelajaran PPKN, pelajaran hukum, yang mana kita mencari solusi dalam kasus-kasus di hukum yang terjadi. Nah, karena pembelajaran basic learning artinya mencari solusi, maka dari itu saya akan mencoba atau saya meminta kalian membentuk kelompok tiga kelompok saja ya. 3 kelompok saja, dan saya akan coba menunjuk langsung. Sepakat ya? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Sepakat, Pak. Ya, sepakat. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 saya minta semuanya jadi ketua. Jadi yang kelompok 1 itu ada ada adik Erlis kelompok 1, kelompok 2 ada adik Rahmaniah, dan kelompok 3 ada adik Rukmini. Kelompok 1, adik Erlis sudah bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan? Iya, Pak. Ya, itu kelompok 1 itu. Dan kelompok 2 adik siapa tadi? Coba. Apa ya? Ya, betul, adik Rahmania. Dan kelompok 3 adik Rukmini. Tolong Ya, Pak. ketua kelompok ya, nanti dipilih anggota kelompoknya. Tolong jangan dipilih berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan kalian ingin belajar. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah ya. Ketua kelompok 1. Adik Erlis, siapa anggotanya? Pak Rajudin dan Pak Barin, Pak. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, masih ada lagi anggotanya? Itu saja, Pak. Hanya 2 ya? Iya, Adik Pak. Rajudin dan adik Bahrin. Terima kasih. Untuk kelompok 2 siapa anggotanya? Saya mau dengar. Sama Rizal, Pak, sama Suwarni. Oke, terima kasih. Rizal sama Suwarni. Mereka bukan pacaran ya, tidak ya? Jangan pilih begitu ya, Bu ya. Adik ya. Oke, lanjut. Kelompok 3 siapa anggotanya? Adik Rukmini? Ada Sabri, Suryanti. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang adik-adik sekalian di beberapa kelompok ini Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Artinya memberikan lembar kerja di masing-masing kelompok. Tunggu ya, saya lagi mau berikan ke kalian masing-masing. Harap sabar sebentar. Oke, mohon maaf sedikit lambat. Adik-adik bisa dilihat itu? Halo. Bisa, Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya.
Itu nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang saya berikan. Namun coba lihat di sini bagian A ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam kompetensi dasar itu kita menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di sidang BPUPKI. Yang kedua, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan undang-undang. Yang ketiga, indikatornya memiliki tanggung jawab untuk memahami undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis perumusan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI dengan benar. Oke, nah selanjutnya ya di sini ada materi yang sebelum kalian mengerjakan ada materi berbicara mengenai konstitusi. Bisa ya? Nah, nanti adik-adik saya tugaskan selama 15 menit baca dulu materinya, konstitusi itu apa, tanggal-tanggal berapa. Setelah itu saya minta nantinya ketua-ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk bagaimana supaya bisa memaparkan. Terserah dari ketua kelompok atau dari teman-teman yang lainnya. Itu terserah. Yang jelas harus ada. Karena yang dinilai di sini juga adalah keaktifan dari masing-masing kelompok. Dan karena ini kelompok maka nilai kelompok. Nanti kalau ada yang tidak aktif, nah itu lain cerita. Nanti itu penilaian secara pribadi. Oke, untuk selanjutnya karena seingat saya sudah serahkan materinya ya kepada adik-adik sekalian. Mungkin tinggal dilihat juga. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok membaca mungkin di materi yang saya sudah bagikan. Ini hanya tampilan ke saya ini. Oke, ini soalnya. Silakan. Nanti sebentar saya tanyakan kepada masing-masing ketua kelompok. Oke, sudah bisa? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah bisa. Nah, oke, saya mau kasih keluar dulu. Oke. Kalau sudah bisa, saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Saya tidak harus dari kelompok 1 atau kelompok 2. Mana-mana, bebas. Dari kelompok mana saja. Kelompok 1, 2, atau 3. Terserah. Mulai dari sekarang. Kelompok berapa duluan? Saya saja duluan ya, Pak. Oke. Ya, adik Rahmania, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan tugas yang diberikan Bapak, bahwa pada tanggal 13 Juli 1945 itu membentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dan Panitia Perancang Pembelah Tanah Air. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, itu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pembahasannya. Kemudian pada tanggal 15 Juli, anggota BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima oleh seluruh anggota BPUPKI. Ya, mungkin itu dari saya, dari teman-teman dari kelompok saya mungkin mau menambahkan atau bagaimana, silakan teman-teman. Ya, terima kasih adik Rahmania. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, adik Rahmania. Iya, Pak. Itu luar biasa. 2. Nah, nanti sebentar setelah selesai diskusi saya minta lembar kertasnya yang mana ada tulis ada nama-nama dari ketua dan anggotanya ya. Nanti tolong ketua kelompok dicek mana yang tidak aktif dikasih keterangan situ tidak aktif dan mana yang aktif tolong dikasih keterangan supaya saya bisa mengingat kembali ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya
tinggal kelompok 1 dan 3. Ayo, siapa yang bisa dulu? Kelompok 3, Pak. Oh ya, siap. Adik Ruhmini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di mana pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, di mana panitia perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan kemudian menyepakati berbagai macam ketentuan, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945, di mana BPUPKI kemudian mengadakan, yaitu di mana pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Nah, dari 42 pasal tersebut terdapat 5 pasal yang berisi tentang aturan peradilan dengan keadaan perang, dan 1 pasal membahas mengenai aturan tambahan. Kemudian pembahasan pada tanggal 15 Juli 1945, kala itu ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno yang bertugas memberikan penjelasan mengenai naskah final setelah mendapatkan tanggapan dari Bapak Muhammad Hatta. Nah, sebagai panitia kecil, Supomo diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, kemudian yang keempat, pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945, di mana membahas mengenai penyusunan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar, rencana Undang-Undang Dasar, serta rencana lainnya yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Pak Guru. Ya, terima kasih Adik Rukmini atas pemaparannya dari kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus dulu adik-adik, ayo. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Siapa kelompok 3 ini? Tolong untuk kelompok 3 ini kasih dulu sama adik-adik yang laki-laki supaya laki-laki ini masih bersuara ini. Ya. Jangan cuman ganggu-ganggu perempuan saja. Oke. Mana kelompok 3-nya? Adik siapa ya? Kelompok 1, Pak. Pak Bari sorry. Kelompok 1, Pak, yang belum, Pak. Ya, kelompok 1 berarti. Mana kelompok 1-nya? Pak. Oh ya, Adik Bahrin, silakan Pak Adik Bahrin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini setelah melakukan diskusi, ada beberapa hal yang kami simpulkan. Yang pertama itu terkait dengan tugas pada LKPD. Yang pertama, untuk pembahasan sidang BPKI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli tahun 1945 itu menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Sidang kedua yaitu pada tanggal Juli 1945, agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan dan panitia perancang undang-undang melaporkan hasilnya. Pembahasan sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli tahun 1945 itu membahas tentang rancangan undang-undang. Ketua perancang undang-undang yaitu Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Selanjutnya, Supomo sebagai ketua panitia kecil perancang undang-undang juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan naskah undang-undang. Dan yang terakhir yaitu pembahasan sidang pada tanggal 16 Juli tahun 1945, naskah undang-undang diterima secara bulat dan disahkan pada tanggal 18 Juli tahun 1945. Oke, dari kelompok kami itu Pak, dan saya kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi masukan, saya persilakan. Terima kasih Pak.
Ya, mungkin ada teman-teman lagi? Ada? Oke, mungkin tidak ada adik barin ya. Mungkin sebelumnya kita aplaus dulu, kita apresiasi buat kelompok 1 yang sudah. Oke, terima kasih buat kelompok 1, 2, dan 3. Memang karena di sini cuma menyebutkan peristiwa yang terjadi di tanggal-tanggal yang setelah saya berikan tugasnya itu, maka memang secara otomatis ada persamaan ya, karena sumber referensi kita itu hampir sama semua. Makanya kalau ada yang berbeda itu mungkin butuh pelajaran lagi, saya butuh ilmu lagi. Tapi setahu saya hasil daripada tanggal-tanggal yang diminta itu sama semua ya. Oke, terima kasih. Ini membuktikan bahwa kelompok 1, 2, dan 3 ternyata serius dalam belajar. Ya, dan hanya orang serius yang bisa sukses insya Allah ke depannya nanti. Mungkin menggantikan orang-orang yang kalian yang penerus bangsa seperti itu. Oke, nah lanjut. Sebelum kita lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa dalam materi pada pertemuan kali ini kita harus lebih mengetahui sebenarnya apa itu undang-undang. Saya sedikit menjelaskan, bisa ya? Hanya sedikit menjelaskan. Adik-adik kalau bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya dulu sama siapa ini? Sama siapa ya? Pak Rijal, Adik Rijal. Ini mohon maaf, saya orangnya suka menghargai orang, jadi sering-sering manggil Pak. Adik Rijal, coba Pak. Adik Rijal sebutkan mana yang duluan antara Pancasila atau undang-undang, mana yang duluan lahir? Pancasila, Pak. Ya, mantap. Nah, sekarang pertanyaan kedua, mana yang duluan disahkan antara Pancasila dan undang-undang? Pancasila, Pak. Ya, betul sekali, Pancasila. Namun saya sangat bangga dengan kalian karena memang ada beberapa siswa yang saya tanya di kelas lain itu paling banyak menjawab undang-undang. Mereka tidak tahu bahwa PUPK itu pertama yang mereka urus itu, pertama yang mereka melakukan sidang itu mengenai dasar negara. Ya, itu yang perlu diingat semuanya. Nah, undang-undang itu adalah konstitusi. Pernah dengar pasti kata konstitusi ya. Dan perlu diketahui konstitusi ini terdapat dalam 4 bahasa. Ada dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, dan ya cuman itu ada 4. Jadi penyebutan sama semua. Pak Iksan dan teman-teman sekalian, ya Pak, ini hal urgen yang mau saya luruskan. Ya, undang-undang itu beda dengan undang-undang dasar ya. Jadi menyebutkan undang-undang kalau maksudnya itu adalah undang-undang dasar, maka harus dilengkapi. Kenapa? Karena secara substantif undang-undang itu ada di bawah undang-undang dasar. Kalau kita bicara tentang hierarkinya. Dan itu diatur dengan peraturan pemerintah dulu masuk itu. Sehingga kalau Bapak maksudkan itu adalah konstitusi, maka konstitusi kita itu adalah undang-undang dasar, bukan undang-undang. Bahkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kenapa tekanannya NRI? Karena dari struktur perundang-undangan kita mengenal yang namanya undang-undang dasar, kemudian Perpu, lalu peraturan pemerintah dan sebagainya sampai ke Perda tadi. Kalau kita lihat di undang-undang, kalau kita lihat di sebelum undang-undang dasar di amandemen, memang struktur itu berbeda. Tapi yang setelah dengan pasca amandemen, sehingga kalau maksud Bapak Ibu itu adalah undang-undang dasar, maka harus dilengkapi dengan undang-undang dasar, bukan undang-undang. Karena undang-undang itu sudah turunan dari undang-undang dasar. Saya kira itu yang mau saya luruskan dulu karena itu vital tuh. Ya, jangan kita orang PKN lalu ketika kita bicara tentang undang-undang dasar malah ada yang membantah kita dari sisi substansi. Itu makanan kita loh. Ya, sebagai orang PKN harus paham itu. Jadi kalau bicara tentang undang-undang berarti sudah beda sekali dengan undang-undang dasar. Yang Bapak Ibu maksudkan ini adalah undang-undang dasar atau konstitusi Republik Indonesia. Saya kira itu yang mau saya luruskan dulu ya, sehingga karena ini direkord begitu. Jadi mungkin itu yang mau saya luruskan dulu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan.
Terima kasih Pak. Ya, ada Dirat, maksud saya Undang-Undang Dasar ya. Oke, Undang-Undang Dasar ini kembali ke di konstitusi ini. Undang-Undang Dasar ini ternyata di dalam konstitusi itu termasuk di konstitusi tertulis. Ingat, konstitusi itu terbagi atas dua. Yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar ini ada di bagian konstitusi tertulis. Oke. Baiklah, sebelum saya memberikan kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, saya ingin berikan kesempatan mungkin dari kelompok-kelompok ini, apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Dari satu orang saja. Tidak ada ya? Halo, Pak. Ya, silakan. Singkat saja, Adik Rijal ya. Ya, pertanyaannya Pak mengenai konstitusi tadi Pak, tidak tertulis dan yang tertulis. Kalau contoh yang tidak tertulis, yang bagaimana Pak? Ya. Luar biasa, luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk Adik Rijal ini. Ya, ternyata Adik Rijal ini cepat menangkap apa yang disampaikan, luar biasa. Dan ini memang jarang terjadi. Oke, konstitusi tertulis itu sama dengan yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf, bukan undang-undang, tapi undang-undang dasar. Itu adalah dua hal yang berbeda, undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, yang dimaksudkan dengan konstitusi tertulis ini adalah undang-undang dasar, itu maksudnya. Terus yang kedua yang ditanyakan oleh Adik Rijal tadi adalah yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tidak tertulis ini biasa juga disebut dengan konvensi. Adapun yang contoh yang ditanyakan oleh Adik Rijal ini seperti pidato Pak Presiden pada saat misalkan 17 Agustus. Paham ya? Ada penyampaian-penyampaian yang yang secara tidak langsung beliau itu Pak Presiden itu memberikan aturan seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung aturan yang tidak tertulis. Bisa dimengerti itu Adik Rijal ya? Halo Adik Rijal? Iya Pak. Oke. Nah, jadi itu contohnya pidato-pidato presiden, atau juga bisa diartikan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu bangsa. Kebiasaan itu artinya kalau kurang jelas mungkin ada juga di buku dicatat itu. Pengertiannya seperti itu, kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu bangsa. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang ada di kelompok masing-masing. Ya, mulai dari kelompok 3, 2, dan kelompok 1. Untuk kelompok 3 duluan. Saya persilakan. Kelompok 3, kira-kira kesimpulan biar hanya sedikit saja kesimpulan yang bisa kalian tangkap di penyampaian kalian punya pemaparan tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Tidak usah terlalu panjang saja. Kesimpulannya seperti apa? Saya sebagai ketua kelompok mempersilakan untuk teman Raju dulu untuk memberikan kesimpulan supaya kita semua ada. Saya harapkan seperti itu. Jangan hanya ketua kelompok yang dari tadi, yang lain cuma bermain saja. Ya, dari kelompok 3 ada anggota saya, Sabri. Ya, betul, Adik Sabri. Dan Suryanti. Silakan. Adik Sabri ini cuma menghayal terus ini, dan Ibu dan Adik Suryanti. Coba antara kalian berdua siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan apa yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu yang pertama di sini tentang pembahasan sidang yang tanggal 13 Juli 1945 dari undang-undang itu sendiri. Kemudian yang kedua pembahasan tentang pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945 yang mana dia membicarakan perihal tentang pernyataan kemerdekaan, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar kemudian melaporkan hasil dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang ketiga itu pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar pada saat itu Insinyur Soekarno sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu pembahasan sidang tanggal 16 Juli, itu membahas tentang naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Guru. Tepuk tangan dulu, ayo adik-adik, kita berikan semangat dulu untuk adik Sabri. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, mungkin terserah ketua kelompok atau anak buahnya, anggotanya terserah. Oh, dari teman kelompok saya mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan bagaimana teman Suarni sama Rizal. Saya Bu. Kesimpulannya singkat saja. Ya, nah dari kesimpulan yang harus saya sampaikan bahwasanya Undang-Undang Dasar itu kan merupakan Undang-Undang Dasar tahun negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan konstitusi yang tertulis, Pak. Konstitusi yang tertulis yang merupakan aturan yang paling tertinggi dari tata peraturan yang ada di Indonesia, Pak. Mungkin Pak. Ya, luar biasa. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Ya. Saya Pak. Ya, silakan adik. Adik Iya, Nur. Pak. Kami dari kelompok 1. Iya, kami berjumlah 3 orang. Pak Kakak Bahrin, angkat tangan Kakak Bahrin. Kakak Bahrin. Kakak Bahrin. Berarti kakak adik kalian. Oke. Silakan Kakak Bahrin. Iya, adikku, adik Erli, silakan adik. Adik, angkat tangan, Dek. Iya. Kami dari kelompok 3 kami menyimpulkan hasil diskusi kami hari ini dan semua pembelajaran hari ini ya. Dari awal kemerdekaan terbentuklah tokoh-tokoh, bentuk BPUPKI sebagai hadir dari Jepang, kemudian turun ke PPKI, menghasilkanlah konstitusi tadi, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pak. Untuk itu sangat penting sebagai fondasi awal negara ini, Pak. Dan kemudian diturunkan di aturan-aturan yang lain, Pak. Makasih, Pak Guru. Ya. Ya, terima kasih adik Rajudin. Berikan aplaus untuk adik Rajudin di kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kalian bubar di kelompok ya, saya akan memberikan tugas ya. Mungkin tugas ini bukan tugas kelompok lagi, tapi tugas individu ya. Nanti saya tampilkan sebentar. Nanti saya tampilkan. Jangan lupa tulis di buku tugas dan minggu depan saya periksa ya. Sebentar saya tampilkan dulu. Oke. Bisa dilihat adik-adik? Nah, di sini ada, di sini ada sorry, itu bukan tugas, sorry. Individu maksudnya ya, tugas individu. Nah, cuma 3 nomor saja. Saya minta kalian bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan di hari dan sekaligus pertemuan berikutnya kita ulangan harian ya, ulangan harian sebelum masuk di pertemuan materi berikutnya. Kita ulangan harian. Jadi saya sarankan kalian di rumah banyak-banyak belajar, melihat referensi mulai dari YouTube, Google, atau mungkin buku cetak dari yang diberikan oleh sekolah. Bisa ya adik-adik ya? Oke.
Pak? Saya pikir cukup sekian dulu. Ada pepatah yang mengatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar apa yang disampaikan. Kita di sini sama-sama belajar ya. Nah, ketika ada yang salah, itu datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya tutup pertemuan pada kali ini, saya minta adik siapa ini? Adik Rukmini untuk berdoa dulu sebagai doa penutup di pertemuan kita pada hari ini. Silakan adik. Ya Pak, baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup proses pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya adik-adik ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan setelah ini tolong ketua kelas nanti membimbing anak buahnya. Tolong nanti jam keluar baru keluar ya. Jangan ada dulu yang kesana kemari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin Pak dosen dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ya. Siap. Secara umum apa yang dipaparkan dan ditampilkan oleh Pak Iksan tadi, saya pikir sudah bagus. Hanya tinggal ditingkatkan saja baik dari sisi kontennya maupun dari sisi pedagogiknya ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, kalau tidak salah, tadi dijelaskan nggak tujuan pembelajarannya ke siswa? Dari awal tadi Pak Iksan menyebutkan misalnya KD-nya apa, ataukah indikatornya mana, tujuan pembelajarannya apa. Iya Pak, di KD indikator dan tujuannya Pak diperlihatkan. Diperlihatkan ya? Ya. Itu diperlihatkan ataukah dijelaskan? Atau disampaikan, mungkin ditampilkan di slide tadi ya? Ditampilkan terus saya sedikit bacakan terus mungkin. Iya, kenapa saya bilang? Atau ya, yang pertama, guru yang baik itu adalah guru yang profesional itu adalah guru yang tidak lupa melakukan apersepsi ya, persepsi mencermati beberapa masalah yang aktual, mengaitkannya. Misalnya ketika bicara tentang materi ketaatan hukum misalnya ya, lalu bisa jadi dia mengaitkan cerita dengan pengalaman seharinya, mungkin dalam perjalanan dia ditilang atau pemeriksaan dan sebagainya, dan itu dibuat semacam sebuah cerita yang analoginya itu mirip dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga pada saat siswa diminta untuk diminta pendapatnya, kira-kira materi yang mau dibelajarkan itu apa, maka dengan gampang dia akan bisa mengarahkan jawabannya bahwa materinya adalah materi yang ini. Itu yang pertama, tujuan dari apersepsi tadi. Jadi apersepsi itu lebih ke konten-konten ataukah masalah-masalah yang aktual dan inovatif. Masalah-masalah aktual sesuai dengan topik pembelajaran. Maka dalam merancang desainnya ataukah perangkat belajarnya, itu juga menjadi acuan kita dalam membuat perangkat tadi. Baik itu di rencana aksi yang sudah melewati proses identifikasi masalah, sampai ke penentuan solusi, dan masalah itu diangkat lagi dalam eksplorasi solusi, sampai ke
pengembangan rencana aksi dan rencana evaluasi. Sehingga kondisi itu merupakan kondisi aktual yang ditampilkan dalam pembelajaran. Baik, saya kira itu sudah dibuat dengan bagus oleh Pak Iksan. Kemudian yang kedua, memang terlihat bahwa Pak Iksan tadi mengstimulasi akar masalah itu dengan baik. Cuman tinggal diperjelas stimulasi tentang akar masalahnya itu di mana. Bukan dalam bentuk materi ya, tapi karena ini berawal dari identifikasi masalah dan penentuan solusi, maka yang mesti didekatkan itu adalah stimulasi dari akar masalah tadi. Ya, yang berikut adalah stimulasi dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Itu HOTS. Itu pembelajarannya sudah masuk ke HOTS. Bisa seperti itu ya. Kalau dari paparan Pak Iksan tadi, ya karena bicaranya itu tentang proses penyusunan Pancasila kalau nggak salah tadi ya, dasar negara, maka bagaimana menempatkan pembelajaran HOTS tadi. Saya sering bilang bahwa kalau kita melakukan pembelajaran HOTS ya, kalau kita melakukan pembelajaran yang berbasis HOTS, yang merangsang kemampuan berpikir siswa pada level yang tinggi, maka pembelajaran itu harus berbasis pada fakta-fakta ataukah kondisi-kondisi yang memang terjadi dengan merangsang kemampuan mereka, tidak lagi dengan hal-hal yang low, yang rendah. Dengan kemampuan untuk merangsang mereka mengidentifikasi masalah yang HOTS, itu artinya Bapak Ibu sudah harus menguasai kata kerja operasional yang kira-kira dalam pembelajaran cara penyampaian dan stimulasinya seperti apa. Mungkin terselip ataukah langsung dijelaskan dengan jelas, saya pikir itu merupakan strategi Bapak Ibu. Yang terpenting itu ada. Jadi HOTS itu bagaimana masuk di dalam stimulasi tadi, apakah lewat apa yang disampaikan dan mungkin secara tidak langsung ada di situ. Itu artinya batasannya adalah kata kerja operasional tadi. Jadi misalnya perbedaan antara menganalisa dengan mengidentifikasi itu seperti apa. Artinya sadar atau tidak sadar kita sudah menggunakan itu, cuman terkadang kita lupa bahwa kita sudah sampai di HOTS tadi. Kita turun lagi levelnya padahal kita sudah ada di level yang bagus, yang tinggi. Terkadang dengan contoh-contoh tadi kita tidak mengontrol kata kerja apa yang kita gunakan. Kita turun lagi ke menjelaskan. Gitu ya. Jadi ini ada kaitannya sehingga kita harus konsisten. Ketika kata kerja operasional yang tadi digunakan itu, misalnya C4 itu tergambar di apa? C5 itu tergambar di mana? Artinya, Bapak Ibu harus paham bahwa penilaian HOTS itu memang dasarnya adalah harus pembelajarannya HOTS dulu. Untuk itu, kalau Bapak Ibu sudah dengan sengaja masuk di ranah yang di level yang 4 atau 5, maka usahakan konsistensi ini bukan berarti bahwa tidak bisa turun, bukan. Tapi kita bagaimana cara mengupayakan konsep baik itu materi maupun pedagogik yang kita gunakan itu mendukung, mempertahankan konsistensi kita berada pada level HOTS tadi. Jadi kalau Bapak Ibu terangkan, tiba-tiba turun lagi levelnya, itu dia. Mau menaikkan lagi itu agak susah. Nah itu. Kita terkadang diasihkan untuk menjelaskan materinya, terkadang kita lupa bahwa kita ini sudah turun level sebenarnya. Padahal tadi itu saya sudah naik di level yang bagus. Kenapa saya turun lagi? Kan begitu. Tapi itu tidak pernah dilakukan, makanya harus ada refleksi lagi. Bapak Ibu, kebetulan memang pembelajaran ini praktik ini direkam atau direkord oleh admin. Bapak Ibu bisa melihat kelemahan-kelemahannya di situ, karena yang ditanyakan di situ bagaimana interaksi, kemudian stimulasi dari alternatif solusi, dari pengidentifikasian masalah dan alternatif solusi
kemudian Bapak Ibu sudah memilih salah satu alternatif untuk menyelesaikan. Ingat bahwa solusi yang ditawarkan itu harus mengandung HOTS. Misalnya, HOTS itu terlihat di mana? HOTS itu akan terlihat di mana, Bapak Ibu? Bagaimana, Pak? Artinya, pada saat stimulasi berlangsung, HOTS itu akan terlihat di mana? Pembelajaran HOTS Bapak Ibu itu akan terlihat di mana? Pada saat diskusi, Pak. Menganalisis, Pak, mungkin disuruh menganalisis atau apa? Iya, artinya bukan langkah atau step pembelajarannya yang saya tanyakan. Tapi pada saat mengstimulasi mereka sebelum diskusi, ini masih masuk ke awal ya. Itu juga Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa masuk di HOTS. Indikatornya ada pada kata kerja operasional yang Bapak Ibu gunakan. Iya kan? Misalnya tujuan pembelajaran, apakah dia sudah masuk di level HOTS tujuannya? Kalau sudah masuk di level HOTS, Bapak Ibu tinggal konsisten di situ. Sampai kemudian mengarahkan mereka, atau sampai kemudian Bapak Ibu menjelaskan tujuannya dan menyuruh mereka melakukan aktivitas seperti apa yang Bapak Ibu perintahkan di dalam perangkatnya. Nah itu. Jadi konsistensi itu juga sangat penting. Nah, baru Bapak Ibu mulai menyuruh mereka membentuk kelompok, ya. Tapi sudah tergambar pada saat stimulasi itu bahwa pembelajaran ini sudah HOTS begitu. Makanya saya tanyakan indikator HOTS-nya itu ada di mana? Kita bisa lihat di C1, C2, C3-nya apakah memang dia dominan ataukah masuknya ke C4. Jangan cuma di penilaian atau asesmennya saja yang harus ke HOTS, tapi pembelajarannya mulai dari mengstimulasi itu sudah masuk sebenarnya. Kita sudah harus masuk ke situ, ya. Kemudian saya lanjutkan, kemampuan menggunakan keterampilan, model pendekatan dan media pembelajaran. Ini kenapa dibilang harus relevan? Relevannya bukan antar model, metode dan pendekatan saja, tapi dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kenapa? Karena indikator dari kemampuan menjabarkan indikator-indikator itu ke indikator soal itu sangat penting. Diawali dengan kemampuan merinci kompetensi inti ke indikator pembelajarannya. Ya, indikator penguasaannya itu ya, indikator penguasaannya itu ada apa? Sampai ke tingkat butir atau instrumen tes itu dibuat. Kemudian saya lihat itu sudah ini bagus karena dia modelnya daring sehingga harus dipaksakan apa yang memang harus dimunculkan dengan model daring ini. Berikut menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau yang disebut dengan TPEC-nya, berbasis platform revolusi industri. Ya, jadi pembelajaran dalam platform revolusi itu seperti apa? Bapak coba searching, baca, itu kontennya di situ. Ada pedagogikalnya di situ, ada teknologi atau IT-nya di situ juga masuk. Jadi itu diterapkan dalam pembelajaran tadi, baik tersirat maupun dengan jelas Ibu lakukan itu. Kalau tersirat kira-kira di dalam RPP-nya dia memuat atau tidak. Kalau sudah dimuat, apakah bisa diterapkan atau tidak? Jadi Bapak Ibu, yang masih kurang itu adalah Bapak Ibu mendefinisikan kembali pendekatan TPEC itu seperti apa dalam pembelajaran, khusus dalam materi-materi PKN. Pendekatan itu saja sebenarnya artinya sederhana itu secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa ini masuk dalam keterampilan pedagogik. Ini sudah mengandung unsur teknologi. Ya. Ini sudah masuk dalam konten pengetahuannya ataukah knowledge-nya tadi. Knowledge-nya itu. Dan harus berbasis dan pada platform revolusi industri. Misalnya dikembangkanlah pembelajaran itu tanpa merusak waktu atau membuang waktu yang terlalu banyak, tapi itu sudah include di dalamnya. Ya, itu saya lihat itu hampir semua. Tolong itu digali lagi.
untuk TIPEK saya sarankan itu digali lagi. Itu digali. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogik, content knowledge tadi. Sehingga itu masuk semuanya. Kemudian, untuk keterampilannya saya pikir sudah bagus, mengembangkan variasi interaksinya Pak Iksan sudah bagus sekali. Lalu keterampilan memanfaatkan waktu juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan dengan baik. Lalu ada juga keterampilan mengorganisir sumber belajar. Di mana kita mengetahui sumber belajar tadi, bisa jadi kita melihatnya di perangkatnya. Tapi implementasinya juga harus mengarah ke bagaimana mengorganisir sumber belajar tadi. Misalnya sumber belajar dan bahan belajar tadi itu. Jadi menurut saya bahan belajar yang baik ya, Bapak Ibu perlu catat ini sehingga jadi referensi buat Bapak Ibu untuk nanti mengembangkan rencana aksinya lewat lewat perangkat yang Bapak Ibu buat. Yang pertama, bahan ajar itu tidak mesti berbasis buku ajar. Kalau buku ajar itu dijadikan sebagai acuan, oke, tidak ada masalah. Karena dari sisi kurikulum memang harus konsisten dengan apa yang ada dalam silabus yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam pengembangan rencana pembelajaran atau rencana aksi, Bapak Ibu harus harus melihat pertama keterampilan mengorganisir bahan ajar tadi. Satu syarat yang itu penting sekali adalah bahan ajar Bapak Ibu itu harus berbentuk penelitian. Kalau bisa, dan saya harap wajib ya, harus kelompok ini harus punya bahan ajar yang tidak hanya menggunakan buku ajar sebagai dasarnya. Bapak Ibu bisa searching di internet, masuk ke Google Scholar, lihat jurnal yang ada terkait dengan apa yang dimaksud dalam pembelajaran. Jadi basisnya bukan cuma buku ajar, tapi ada penelitiannya begitu. Lalu di bahan sumber ajarnya itu Bapak Ibu tulis ya judulnya bla 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 bla, terus jurnal apa begitu, terbit volume berapa dan sebagainya. Kalau itu masuk dalam sumber luar biasa, itu bagus sekali. Ya, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mengakses pengetahuan yang seluas-luasnya, baik itu di jurnal-jurnal ataukah hasil-hasil penelitian yang lain. Bisa ke Scopus, silakan. Kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Inggris dan menerjemahkan itu bagus sekali. Ya, karena ada pengalaman-pengalaman yang sudah ditulis dalam bentuk hasil penelitian. Jadi kita bicara materinya itu bukan hanya mengambil yang sudah ada. Bisa jadi materi yang ada dalam buku ajar itu sudah expire. Mungkin ada hasil penelitian yang sudah membantah teorinya. Seperti itu, makanya kita harus update lagi. Saya sarankan, ketika Bapak Ibu membuat materi ajar, usahakan ada 1, 2, dan 3 materi yang bersumber dari jurnal pendidikan, misalnya kayak begitu ya, atau jurnal pembelajaran di kelas. Oke, itu hasil penelitian, makanya berbasis hasil penelitian. Kemudian intonasi suara itu bagus, sudah tidak ada masalah. Yang jelas mengintegrasikan kemampuan critical thinking, ya, berpikir kritik. Jadi bagaimana merangsang siswa untuk berpikir yang kritis. Terus creative thinking, supaya dia bisa kreatif, kira-kira kita rangsangnya dengan cara bagaimana. Lalu relative thinking dan decision making. Jadi siswa itu bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan A, B, dan C. Kita bisa lihat di situ. Ya. Kemudian volume sudah oke. Penggunaan bahasa yang baik oke, sudah sesuai. Tapi gesturnya itu harus diperlihat dengan baik ya. Lalu kemampuan menggunakan analogi. Ya ini yang saya bilang tadi. Pak Iksan juga sudah menggunakan ini dengan baik, tapi mungkin lebih konsisten saja sebenarnya sih. Lebih konsisten menggunakan kemampuan analogi atau metafor. Metafor itu artinya kita menganalogikan sesuatu secara logis begitu. Bisa kita menariknya ke kehidupan yang nyata, bisa kita menariknya dengan hal-hal yang kita temukan
di lapangan, tapi intinya metafor itu bisa direduksi oleh siswa secara logis begitu. Dia mengertinya secara logis. Yang seperti tadi di akhir-akhir Pak Iksan menyimpulkan lalu ada membawa apa tadi ya, kalau nggak salah itu seperti sebuah pantun atau apa begitu, bisa juga, tapi itu kan kesannya tidak terlalu jelas apa hubungannya dengan konten atau materi. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan analogi yang dengan analogi itu sebenarnya secara tidak langsung merangsang mereka untuk berpikir. Jadi kita memberikan analogi yang tinggi, oh iya, jadi dia paham. Nah, itu juga tergantung kemampuan kita memberikan analogi-analogi kepada siswa kita. Kemudian kemampuan komunikasi non-verbal. Non-verbal itu bahasa tubuh kita, gestur kita, mimik kita, itu juga sangat menentukan. Terus suasana pembelajaran yang menyenangkan itu bisa diciptakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir itu adalah kemampuan memberikan penguatan, ini juga sangat penting. Pak Iksan tadi saya lihat sudah bagus, memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab dan sebagainya. Karena ada dua, reinforcement itu bisa berikan penguatan itu atau reinforcement, atau bisa juga memberikan punishment. Punishment itu artinya hukuman begitu ya. Tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian mau menempatkan punishment itu di langkah atau di apa begitu. Lalu kemudian kemampuan menutup pembelajaran, saya kira sudah bagus menyimpulkan memberikan tes di sana. Nanti dalam analisa-analisa selanjutnya, baik itu dalam penilaian perangkat atau rencana aksinya dan penilaian peer teaching sampai ke penilaian PPL dan UKIN, itu tidak beda jauh dengan apa yang saya jelaskan ini. Makanya saya sengaja untuk menilai atau memberikan komentar berdasarkan indikator-indikator yang terukur dalam rubrik nantinya. Baik, saya kira Pak Iksan terima kasih sudah menampilkan hasil yang maksimal. Sekarang kita masih punya 2 orang lagi ya, karena waktu kita juga panjang ini Bapak Ibu. Ibu Pamung sudah masuk ya? Iya Pak, iya sudah masuk. Halo, selamat sore Bu Ucai. Ya, Pak. Iya Pak, iya. Iya. Ibu tadi ikut nggak yang Pak Iksan? Pak Beta Tidak, pas masuk, ya tidak sempat lagi Pak, baru siap, masuk ya. Siap. Nanti Ya, lanjut. saya mohon izin untuk dilanjutkan Ibu ya, karena Iya. ada rekordannya nggak apa-apa. Ya. Karena waktu kita hari ini tinggal 2 peserta, maka Ibu mungkin nanti kita dikirimi rekornya, rekamannya bisa kita nilai bersama. Karena sekarang juga kita belum menggunakan aplikasi untuk menilai ya, kita hanya ya baik. Dengan demikian saya lanjutkan ke peserta berikut. Pak Ketua, siapa yang lagi yang tampil?